Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa bayar tagihan listrik kok mahal terus? Nah, bisa jadi ada biaya tersembunyi yang selama ini nggak kita sadari. Hari ini kita akan bongkar rahasia di balik istilah yang kedengarannya teknis banget tapi penting, faktor daya. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata sebagian uang yang Anda bayarkan ke PLN itu untuk listrik yang nggak kepake sama sekali? Yap, listrik yang nggak bikin lampu nyala, nggak bikin AC dingin, cuma numpang lewat aja. Inilah inti masalah yang mau kita kulik bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar kebayang, kita lihat dulu nih seperti apa sih wujudnya listrik yang nggak efisien itu. Kuncinya tuh ada di hubungan antara tegangan dan arus listrik. Nah, coba perhatikan gambarnya. Yang di sebelah kiri itu kondisi ideal, sempurna. Lihat kan, gelombangnya jalan bareng, seirama. Ini efisien banget. Tapi, lihat yang kanan. Wah, mereka jadi nggak sinkron. Ada yang duluan, ada yang ketinggalan. Nah, pergeseran inilah biang kerok dari semua masalah inefisiensi ini. Jadi, gampangnya gini. Pergeseran yang kita lihat tadi, itulah akar masalah dari faktor daya yang jelek. Makin jauh mereka pisah jalannya, makin boros listriknya. Dan makin banyak energi yang kebuang percuma. Oke, supaya lebih gampang lagi ngertinya, kita bakal pakai sebuah analogi visual yang keren banget. Namanya segitiga daya. Ini bakal bantu kita membedah 3 pemain utama dalam sistem listrik kita. Nah, ini dia penampakannya, si segitiga daya. Anggap aja ini kayak resep masakan yang punya 3 bahan utama. Daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Masing-masing punya peran yang beda banget. Yuk, kita kenalan satu persatu. Kita mulai dari jagoannya dulu, daya aktif. Nah, inilah daya yang benar-benar kita butuhin. Dia yang bikin lampu nyala, bikin mesin produksi berputar, bikin AC dingin. Pokoknya, ini daya yang bekerja. Inilah yang kita mau dari listrik. Terus, ada si biang keroknya, daya reaktif. Sebetulnya, daya ini dibutuhin buat beberapa alat kayak motor listrik. Tapi masalahnya, dia ini nggak menghasilkan kerjaan nyata. Dia cuma mondar-mandir di kabel, bikin penuh, bikin panas, dan intinya bikin boros. Dan yang terakhir, ada daya semu. Ini gampangnya total semua daya yang dikirim PLN ke tempat kita. Jadi, ini adalah gabungan antara si jagoan, daya aktif, dan si biang kerok, daya reaktif. PLN harus kirim semuanya, padahal yang kita pakai secara efektif cuma sebagian. Jadi, apa hubungannya semua ini? Disinilah faktor daya berperan. Anggap aja ini kayak nilai rapor efisiensi listrik kita. Cara ngitungnya simpel. Daya yang berguna dibagi sama daya total yang dikirim. Angka inilah yang nunjukin seberapa bagus kita memanfaatkan listrik yang kita terima. Sederhananya begini, nilai rapor yang bagus itu yang dekat-dekat angka 1. Itu artinya listrik kita efisien banget. Sebaliknya, kalau nilainya rendah, jauh dari 1, wah, itu artinya banyak banget listrik yang kebuang sia-sia. Dan siap-siap aja PLN bakal nagih denda. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang bagian yang paling penting. Emangnya kenapa sih kita harus peduli? Apa ruginya punya faktor daya yang jelek? Nah, ini dia akibatnya. Faktor daya yang rendah itu nyerang dari 2 sisi. Pertama, ke sistem kelistrikan kita. Bisa bikin kabel panas dan kelebihan beban. Kedua, dan yang paling berasa, langsung nyerang dompet kita. Jadi ini masalah teknis tapi ruginya finansial banget. Jadi, ada 3 ancaman utamanya. Pertama, arus besar yang bikin sistem kepanasan dan beresiko. Kedua, rugi daya, alias energi yang hilang jadi panas doang. Dan yang ketiga, ini nih yang paling bikin nyesek, denda listrik, karena kita dianggap boros oleh PLN. Terus gimana dong solusinya? Masa kita pasrah aja sama pemborosan dan denda ini? Tentu enggak. Kabar baiknya, ada kok cara yang sangat efektif untuk melawan balik. Yuk kita beralih ke bagian solusinya. Ada teknologi cerdas yang memang dirancang khusus buat ngatasin masalah ini dan bikin sistem listrik kita efisien lagi. Dan inilah dia pahlawannya. Namanya kapasitor bank. Alat inilah yang jadi inti dari proses koreksi faktor daya. Pada dasarnya, dia yang bakal menjinakkan si daya reaktif yang boros tadi supaya nggak bikin masalah lagi di jaringan kita. Cara kerjanya pinter banget. Jadi sistemnya bakal ngerasa nih, wah ada pemborosan daya reaktif. Nah, si kapasitor bank ini langsung otomatis aktif. Dia yang nyediain daya reaktif itu langsung di tempat, jadi kita nggak perlu minta lagi dari PLN. Hasilnya, jaringan jadi enteng dan seluruh sistem kita jadi jauh lebih efisien. Oke, setelah solusinya dipasang,
Apa aja sih untungnya buat kita? Manfaatnya ini signifikan banget dan jelas sepadan dengan usahanya. 3 kata ini merangkum semuanya. Dengan memperbaiki faktor daya, sistem listrik Anda bakal jadi lebih efisien, lebih stabil, dan lebih cerdas. Apa aja tuh artinya? Yuk kita lihat detailnya. Oke, kita rinci ya. Efisien itu artinya tagihan listrik bisa lebih rendah karena kita berhenti bayar denda dan energi yang terbuang. Stabil artinya peralatan elektronik kita nggak kerja terlalu keras, jadi lebih awet dan umurnya lebih panjang. Dan cerdas artinya kita udah memodernisasi sistem listrik kita biar performanya maksimal. Pada akhirnya, intinya cuma 3 hal ini. Memperbaiki faktor daya itu artinya Anda menghemat uang, mengurangi pemborosan energi, dan melindungi aset atau peralatan Anda. Ini bukan cuma perbaikan teknis, tapi sebuah investasi yang sangat cerdas. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Setelah tahu semua ini, kira-kira seberapa efisien sistem kelistrikan di tempat Anda sekarang? Mungkin ini saat yang tepat untuk mulai mencari tahu ya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak.